Dulu lo annoyed kan sama orang-orang kayak gitu yang disuruh bungkus lagi bungkus lagi. Sekarang gue udah tahu kenapa. Itu karena ibunya tahu yang lagi dikasih, kayaknya belum tentu hidupnya dia seberuntung saya. Nanti akan ada opsi di mana yang suka tuh tidak membiayai lo lagi dan lo harus bisa melakukan yang lain gitu, melakukan apa yang lo bisa. Dewasa itu menyadari bahwa waktu muda check in diminta KTP tuh kesel apa gunanya sih. Nah begitu tuh ada yang begini, ini emang harus lebih ada pengetatan untuk check in. Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gua Adriano Kalbi. Dan ini episode pertama di bulan Maret ya, akhirnya kita bisa menutup lah. Kayaknya ngomong-ngomong politik udah basi. Dan gue lagi yang juga kapok karena kayaknya banyak yang nyerang. Banyak yang nyerang padahal gue yakin ya yang lu baca tuh gak sebanyak apa yang gue baca. Tapi kayaknya gue tetap lebih bego. Gak apa-apa. Apalagi ya, dan kayaknya kayak ada momen dimana kayak lu pernah kayak disantet orang gak sih, kayak dihipnotis orang terus kayak tiba-tiba udah lepas, orangnya udah jauh terus kayak gue tadi ngapain. Itu rasanya masuk ke bulan Maret tuh. Kalau kayak anjing kemarin tuh kita ngotot-ngototan, apa yang di ngototin ya gitu, apa itu, kayak kesetanan kemarin aja gitu. Kayak ya gue nggak tahu ya kalau masih ada yang baper gitu. Gue sih biasa aja ya, lo nggak baper orang menang. Meskipun ya gitu-gitu aja kan, maksudnya kembali seperti normal aja. Gue jangan pernah taruh kebahagiaan dan kesedihan lo itu di luar dari diri lo. Mau di presiden, mau di artis, mau di idola, apapun itu, maksudnya nggak ada hubungannya. Udah kayak orang kesurupan kayak ini. Dan gue kasihan ngeliat orang-orang yang nyalek dan kalah. Dan ya ampun, itu ada orang ngaspal apa ngekonblokin jalan dicabut lagi karena nggak menang. Gokil itu, cabut saya nggak. Itu kan udah sinting banget. Ada siapa ya, mantan artis jual 2 mobil, suaranya cuma 12. Si siapa tuh, adalah pokoknya temannya Sule. Terus dia bilang, pertama beritanya cuma dapat 11 suara. Terus dia Sule nyangka enggak kok ada 12 ya, tambah satu doang anjir. Stres sekarang, lagi nenangin bininya, kayaknya lagi nerangin mobil hilang kemana itu. Masa grup WhatsApp aja gak punya sih, lebih yang anggota lebih dari 12? Ada dong pasti. Jualan es teh manis katanya kabarnya. Yang jualan ginjal demi nyalek tuh gue nggak tahu menang apa enggak. Gue nggak, gini, kayaknya naruh duit di kripto masih jauh lebih pasti daripada nyalek loh. Beneran. Kayak ya ampun, mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa, ini cuma bikin orang gila doang. Kayak, dan kan gini kan, lu kan nggak punya track record. Misalnya lu mau jadi apa sih, paling bawah tuh apa sih, tapi lu nggak pernah RT, nggak pernah RW, nggak pernah, lu nggak kenal orang gitu. Lu cuma kenal orang sosial media yang semu ini aja. Gak jadi apa-apa. Gue gak ngerti itu kenapa jadi solusi dari masalah hidup lu yang gak bisa cari uang ini. Makanya, karena gue mau bilangnya kayak semua orang bilang, wah kejarlah apa yang kamu suka dan segala macam. Nanti akan ada opsi di mana yang suka tuh tidak membiayai lu lagi dan lu harus bisa melakukan yang lain gitu, melakukan apa yang lu bisa. Gue gue 40 ya, dan gue mulai mengerti banyak hal yang anjir, gue bersyukur banget sama hidup gue. Hidup gue mungkin gak di atas-atas banget, tapi gue juga ngeliat kayaknya udah banyak orang-orang yang ketinggalan dan kayaknya nggak mungkin ngejar lagi juga. Dia udah stuck di situ aja. Gue sekarang mulai paham kalau, lo pernah lihat gak sih kalau ibu-ibu keluar gitu ngajak ibu lain setiap makan, kayak udah bungkus aja bawa pulang, jangan apa, ayo dong bungkus, pesen lagi, nggak apa-apa pesen lagi. Dulu lo annoyed kan sama orang-orang kayak gitu yang disuruh bungkus lagi bungkus lagi. Sekarang gue udah tahu kenapa. Itu karena ibunya tahu yang lagi dikasih, kayaknya belum tentu hidupnya dia seberuntung saya. Makanya kalau lagi makan pizza udah bawa bungkus aja. Karena ada orang-orang nanti gak bisa beli pizza lagi. Apa yang lo anggap standar dalam hidup lo. Misalnya ke Pizza Hut. Banyak orang Pizza Hut masih jadi barang mewah. Dan banyak yang sampai tua masih bisa beli pizza. Tapi ada yang nanti udah gak bisa beli pizza lagi. Apa?
turun lagi sop kaki kambing. Sop kaki kambing menurut gua makanan mewah karena satu porsi bisa 80 ribuan. Dan lu nggak mungkin kayak ada titik nanti nggak tiap bulan lagi makan sop kaki kambing. Bukan karena cuma darah tinggi ya, tapi maksudnya, tapi ya gitu. Hal-hal yang dulu lumrah lu dapetin, ntar akan ada momen di mana lu nggak bisa dapetin itu lagi. Yang tadinya standar lu nggak bisa lagi. Gua sering kayak lu tau gak sih kayak bapak-bapak, gue kan sering kayak lu kan harus lewat jalan-jalan tikus gitu kayak biar nggak macet ya. Jalan tikus lu kan pasti ada grup bapak-bapak yang nongkrong gitu, cuma nongkrong jam 10 pagi aja dia udah nongkrong karena lu pikir apa gitu? Karena dia mau nongkrong, enggak itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia udah dia udah cuma gitu aja. Dan gue tuh sekarang selalu berpikir kayak anjir, setiap bapak-bapak yang lu lihat ini kan dulu pernah muda loh. Ini dia pernah punya cita-cita dan cita-citanya nggak terwujud, udah ketahuan ujung dari hidupnya itu seperti apa. Dan sekarang cuma ngabisin sisa hidupnya. Anjir, jangan kayak gitu. Jangan sampai lu pikir hidup lu sebentar, panjang bro. Kecuali kalau lu ketabrak truk itu lain cerita sih. Wah. Oke. Viral diduga kesal tak dikasih uang pungli, pemuda di Jakarta pukul kaca mobil hingga pecah. Gimana ya? Ini yang sama Chef Juna masih nggak ding? Ini yang seru nih. Terpaut 20 tahun wanita ini menikah dengan teman anaknya. Gokil. Memang kita ini harus bisa membedakan mana narasi film bokep dengan kenyataan. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Jangan dipakai yang namanya fantasi itu. Gue tuh yang kayak gini-gini tuh selalu penasaran yang mulai itu siapa? Ibunya apa teman anaknya? Kayaknya lebih lucu yang mulai itu kalau ibunya. Pas teman anaknya pulang, misalnya nama anaknya Aji, Ji sini Ji. Ibu pengen nanya itu si Aji ada yang punya? Atau kayak kenapa si Aji itu ngeliatin ibu kayak gitu sih? Anjing tuh pasti anaknya juga anjing loh. Karena agak sulit untuk temennya Aji yang mulai duluan. Ji itu emak lu udah lama sendiri. Nggak, ini tuh mestinya jadi film komedi gitu kayak American Pie, tapi ya kita bilangnya American Pie itu kan sebetulnya analogi untuk menggambarkan kepada yang kutu buku apa rasanya tidur dengan perempuan gitu. Rasanya kayak nyoblos pie gitu. Nah, ini ya American Pie. Kalau kita berasa nyoblos apa ya? Berasa nyoblos. Antar gua penistaan kulineri lagi ntar. Oh, kok masakan tradisional Indonesia bukan dibanggakan malah dilecehkan. Gak ada gitu kawin lagi salut. Maksud gue beredar sebuah video yang memperlihatkan proses pernikahan pengantin beda usia viral di media sosial. Jika dilihat mungkin tak ada sesuatu yang mencolok dari prosesi ijab kabul tersebut. Namun yang mengejutkan muncul usia diketahui si mempelai wanita lebih tua 20 tahun. Layaknya muda-mudi yang dimabuk asmara bangsat. Keduanya tampak malu-malu di hadapan khalayak ramai. Iya.
Meskipun malu dengan alasan yang berbeda ya. Beda 20 tahun, suaminya teman anaknya. Enggak, itu anaknya masih mau temenan nggak pada saat pernikahannya udah resmi? Dia harus apa? Harus cium tangan sekarang. Ih anjing. Itu kan ibunya tuh, masa Bu nggak bisa nahan sih Bu? Maksudnya kayak nggak mau diicip aja, nggak harus dinikahin. Maksudnya kasihan loh itu, ntar anaknya kan, anaknya ntar punya pacar, ntar pacarnya bisa juga temenan sama yang ini. Ntar, aduh Bu Gen Z galak-galak Bu, nanti ntar suaminya direbut. Capek loh mergokin Gen Z ntar ke hotel-hotel gitu. Udah tua harus mergokin orang. Ah, anjir gimana sih nih? Lu bayangin temennya manggil bapak ke dia gitu, bakal bestian banget nih. Berteman sama anaknya dapat ibunya. Bapak tiriku adalah temanku. Anjir, selama ini gua kira lu peduli sama cerita-cerita gua, ternyata lu dengerin masalah gua buat dapetin ibu gua. Anjir. Sedih. Pria bunuh kekasih di Bogor karena korban tak terima diputus hubungan. Ya ampun. Emang kalau masih muda nih gejolak emosi gitu. Membunuh perempuan muda terusia FW 22 tahun. Oh, pacar lebih muda 20 tahun. Pacar korban tega membunuh karena kekasihnya itu menolak diputus hubungan. Polisi, siapa sih yang ngebunuh siapa? Motif pembunuhan perempuan muda. Oh, yang muda bunuh yang cowok, gokil. Oh enggak deh. Bismo mengungkapkan korban tuh enggak bener. Setelah pelaku mengungkap hidung dan mulutnya korban tak terima karena pelaku minta putus. Kemudian cekcok mulut, lalu korban berteriak, pelaku lantas membekap mulut dan hidung. Selama 5 menit kehabisan napas dan tewas. Hah? Motif pembunuhan perempuan muda. Oh enggak deh, yang perempuannya yang meninggal. Gimana ya? Setelah itu pelaku menghabisi nyawa kekasihnya dari hotel. Ya ampun. Dulu dewasa itu adalah gitu, lagi tren di TikTok. Dewasa itu menyadari bahwa waktu muda check in diminta KTP tuh kesel, apa gunanya sih? Nah begitu tua ada yang begini, ini emang harus lebih ada pengetatan untuk check in. Semua mah liberal dan idealis pada saat muda, tapi udah tua kayak ini, kalau udah kayak gini-gini siapa yang mau tanggung jawab anjir. Gua berusaha mikirin apa prinsip-prinsip yang masih bertahan di saat gue 20-an gitu ya, beranjak 40 ini. Tapi enggak lah, kalau check-in masih bebas-bebas aja. Yang lain banyak berubah. Tapi ya ini yang mungkin ya apes aja sih. Mau ngomong apa? Anjir, ini ada lagi. Kencingi wajah. Nyawa Andre melayang saat seks tak lazim di Cianjur. Anjir. Oh, Andre 32, pria asal Bandar Lampung, ternyata dibunuh oleh Yadi alias Y 23 setelah berhubungan badan membunuh korban karena sakit hati usai dikencingi. Ya emang nggak bilang apa gimana sih? Ada, gue tuh mau ngomong apa gitu tentang yang kayak gini. Sebetulnya yang lucu adalah makanya konsen itu penting ya. Boleh sampai mana gitu. Kadang definisi seks tuh kan kalau terlalu bersih ya nggak enak, lu pengen ada joroknya. Tapi kan definisi orang jorok tuh beda-beda ya gitu. Maksudnya jorok tuh, ngomong jorok tuh udah bisa jorok gitu. Tapi dikencingin tuh beda hal lagi. Malah baru makan pete lagi deh. Nggak terimanya kayak gitu. Anjing loh. Oh, ini sih yang paling biadab nih. Gue baca lagi WhatsAppnya. Santri pondok di Kediri tewas dianiaya senior. Satu pelaku asal, apa urusannya? Asalnya dari mana? Gue tuh kadang-kadang suka sensor-sensorin detail-detail di beritanya karena nggak penting gitu. Kayak misalnya ya, judulnya adalah santri pondok di Kediri tewas dianiaya senior. Satu pelaku asal Denpasar. Apa gunanya informasi asal Denpasar itu? Nggak ada gunanya anjir. Ini yang minta maaf, yang minta sama ibunya pulang tak ketakutan itu kan? Beda ya? Beda ya beritanya? Yang, ya bener kan? Ibu jemput aja. Aduh sedih banget ini. 14 tahun bro.
Cepat jatuh di kamar mandi. Aduh. Gue tuh nggak mengerti. Gue lagi mikir, gue tuh dulu SMA dibully gak ya? Gue kayak SMA gak dibully. Gue tuh kayak cukup pinter menghindar, karena nggak dianggap juga sih. Gue menghindari kayak dipanggil senior apa gitu-gitu karena gue emang bener-bener ya kalau istilah bule itu wallflower aja gitu. Kayak gue datang dan pulang dan jadi gue nggak pernah kelihatan mencolok gitu. Tapi kalau dibully gitu, menurut gue kalau ada target bullying lo emang harus berusaha survive. Tapi gue sebetulnya nggak pernah paham tendensi pengen membuli orang atau mengkeroyok orang tuh gue nggak paham. Even sampai kemarin yang masalah geng tai, ya, itu banyak banget yang ngetek gue. Ini pasti dengerinnya podcast awal minggu anjing gue sampai. Kalau beneran iya gue salut sih. Tapi kayaknya gue nggak pernah ngajarin sih. Hal-hal kan tadinya satu arah gitu kan 14 orang apa ya ngeroyok satu orang sampai masuk rumah sakit. Sampai diketahuin ternyata korban yang dikeroyok itu punya third account Instagram berisikan review-review perempuan yang pernah dia tidurin dan nilainya berapa dan putusnya kenapa. Dan itu disebar dan katanya itu yang bikin geng ini marah dan mereka mengambil lah keadilan dengan tangan mereka sendiri. Itu memang the very core definition of SJW. Karena the system doesn't work, ada social justice warrior yang take the justice into their hand gitu. Gua bukan gak berempati sama korban yang abis yang digebukin sampai ini, tapi rantainya sekarang jadi ribet gak sih? Maksudnya kalau lu mukul ini kan lu juga jadi salah. Tapi ya dia menurut gua kenapa gak lu tangkep aja, lu iket terus lu bikin video pengakuan dan sambil ini nangis-nangis dan segala macam. Kenapa harus dipukulin? Tapi nggak tau lah. Emang sebetulnya bukan untuk mengeliminate dendam. Dulu ada yang bilang quote siapa Gandhi apa siapa ya? I think Gandhi kayak eye for an eye will make the world go blind. Itu ya itu benar sebetulnya bukan buat mencegah dendam. Menurut gua quote itu lebih applicable buat si SJW ini gitu. Karena berusaha menegakkan keadilan kita harus mengambil kerugian dari harus inflict pain terhadap si pelaku. Ya rusaklah semuanya.